Salam Indonesia. Salam buat kita semuanya. Haleluya. Dan selamat beribadah. Saya berdoa supaya kekuatan Tuhan, pengurapan Allah, kekuatan Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Dan tadi pagi saya berkata membawa renungan bahwa jalan-jalanku menjadi teguh, menjadi kuat, itu karena aku mentaati firman Allah. Itu Mazmur 119 ayat yang ke 5. Jadi kalau kita mau kuat dalam mengikuti Tuhan, dalam pengiringan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini saya akan membawakan firman Allah dalam Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang bunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Puji nama Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah penganiayaan karena Yesus. Ini pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia melakukan tugas terakhirnya, yaitu mati di kayu salib. Dan dia mengingatkan para murid bahwa akan tiba saatnya di mana mereka akan mengalami aniaya, mengalami siksaan, mengalami ancaman dan lain sebagainya yang akan menimpa hidup mereka. Yesus mengatakan itu supaya mereka siap-siap menghadapinya. Tentu kita sebagai orang percaya tentu tidak ingin mengalami hal itu, tetapi kita tidak lebih dari guru kita. Kita mungkin tidak karena kita Indonesia ini masih cukup undang-undang kita masih, walaupun kadangkala kita seperti ada di number 2-nya atau di kelas 2-nya, tapi tidak apa-apa, kita masih bebas lah untuk menyatakan iman kita, menyatakan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalaupun terjadi seperti kasus 171, kita semuanya tahu bagaimana itu terjadi. Saya sendiri keluar baju di badan dan parang di leher saya, paginya pisau di perut saya. Karena saya ingin melihat rumah saya itu sudah kosong melompat. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa saya tidak bersungut-sungut. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa semuanya terjadi bukan secara kebetulan. Dan tapi saya mau katakan kepada kita bahwa itu penganiayaankah, apakah namanya, ancamankah, dan lain sebagainya, sebagai orang percaya pasti kita hadapi. Tapi ini saya akan bawakan dulu di mana para murid mendapatkan firman Allah ini dari Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat para murid itu tidak ada yang matinya yang tenang, ya, terkecuali itu si Yohanes. Ya, ada yang kepalanya ke bawah, ada yang miring, ada yang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, tapi mereka tetap setia dalam panggilan mereka, tetap setia dalam pelayanan mereka, karena mereka telah mendapatkan firman Allah dari Yesus, dan mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus. Karena ketika seseorang tidak mengalami atau tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan, dalam hatinya, akan mudah menyimpang, akan mudah kecewa, akan mudah marah, akan berkata, why? Mengapa ini terjadi kepadaku? Apakah aku melakukan yang jahat? Apakah
Sementara aku ini tidak melakukan yang jahat. Aku tidak membohongi orang, aku tidak menipu orang. Tetapi mengapa mereka memperlakukan itu kepadaku? Paulus katakan begini, bahwa ketika orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami aniaya. Anda nanti bisa baca dalam 2 Timotius 3. Jadi ayat yang ke-12. Jadi kita akan mengalami masa-masa sulit, tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Dan ingat juga Petrus sudah juga mengingatkan kita supaya kita betul-betul tinggal di dalam kasih karunia. Jangan menderita karena kita mencuri. Jangan menderita karena kita melakukan hal yang jahat. Nah, ini mau saya katakan, ketahuilah, ini penting ketika kita mengalami aniaya karena Yesus. Ingatlah, yang pertama ingat ya. Karena engkau ingat, maka saya yakin dan percaya kita akan kuat karena Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita. Ingat bahwa Yesus telah mengatakan lebih dahulu. Jadi kalau kita mengalami aniaya karena nama Yesus, bukan karena kejahatan, bukan karena penipuan, bukan karena Anda merampok, bukan karena Anda mencuri, tapi Anda mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami hal penjarahan dan lain sebagainya. Saya lihat bagaimana waktu itu ratusan orang datang ke rumah saya sekaligus berteriak-teriak, ya. Lalu kemudian menggebrak rumah, menendang rumah, sementara saya masih ada di dalam rumah soalnya. Lalu kemudian mereka berteriak, mereka menghancurkan apa saja yang bisa dihancurkan. Dan mereka menyeret saya ke depan. Tapi bukan diseret lah, ditarik ke depan ya. Kalau diseret itu saya sudah jatuh baru diseret itu, bukan. Lalu diletakkan golok, saya mendengar tidak ada nyawa. Tidak ada perintah soal nyawa. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa hidup kita itu bersama dengan Yesus. Tuhan sudah katakan, siapapun yang mau beribadah kepada Yesus akan mengalami aniaya. Mungkin diolok, diancam, dikucilkan, dikelasbuakan, dan lain sebagainya. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Kata firman Allah dengan jelas. Karena mereka tidak mengenal Bapa ataupun Anak atau Yesus atau Roh Kudus. Kalau mereka mengenal Bapa, Anak dan Roh Kudus dan firman Allah, karena Yesus dengan jelas mengatakan, Bapa dengan jelas mengatakan, jangan melakukan yang jahat terhadap seseorang. Bapa mengatakan, lakukan yang baik, tolong orang lain. Allah tidak pernah mengajar kita untuk melakukan aniaya kepada orang. Kalau ada orang percaya menganiaya orang-orang lain, maka saya pastikan dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Kalau orang itu sudah mengenal, mungkin dia percaya Yesus, tapi hanya percaya dalam mulut. Dengan mulutnya, hatinya jauh daripada Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Jadi ingat bahwa Tuhan sudah mengatakan lebih dahulu, apapun yang sedang kita alami, ya, di bangsa ini kadangkala tidak terjadi keadilan yang begitu luar biasa, yang tidak signifikan. Seolah-olah kita beribadah itu, ya, kita mau bilang apa? Situasi, peraturan. Karena kadang-kala juga saya berpikir, karena mungkin anak-anak Tuhan juga nggak mau berpolitik, karena politik itu dianggap kotor. Sehingga produk undang-undang yang dihasilkan itu akhirnya yang merugikan kita. Ya kalau mau, masuklah bagi mereka-mereka yang punya karakter, yang punya hidup takut akan Tuhan, nyemplung di situ. Kita ini hanya sebagai pendukung dalam doa supaya darah Yesus, kekuatan Tuhan menyertai. Sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi terang
untuk membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kalau kita masa bodoh, kalau kita mengalami ini ya jangan salahkanlah, ya sudahlah. Tapi saya tidak ingin menghakimi siapapun. Tapi kalau Anda punya hati untuk membenahi bangsa ini dalam hal kebijakan-kebijakan, nggak ada jalan lain. Anda harus nyemplung di DPR sana, DPR pusat kah, DPR daerah kah, kabupaten kah, atau kota kah. Persiapkan mental, persiapkan diri. Mungkin selama ini kita dicekoki bahwa politik itu kotor, politik itu jahat. Jangan. Kita yang menentukan. Kalau kita ada di situ, jadilah garam, jadilah terang. Kita sudah lihat bagaimana ada anak-anak Tuhan di situ yang duduk di situ tapi melakukan tugasnya dengan baik. Dan itu membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi, mari kita satukan hati kita sehingga produk undang-undang juga tidak hanya mementingkan kepentingan seseorang. Karena penting bagi kita, bagi anak-anak bangsa di seluruh Indonesia ini, penting bagi kita untuk melakukan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Dan Andalah yang Tuhan harapkan untuk melakukan itu. Dan puji nama Tuhan. Jadi ketika aniaya datang dalam hidup kita, maka jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah marah. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada kita terlebih dahulu. Jangan katakan mengapa ini terjadi bagiku. Apa salahku? Tuhan sudah katakan. Murid-murid juga sudah mengalami. Konteks kita setelah tahun 2000 ini, 2021 ini, itu kan kurun waktu kalau kita berbicara mungkin 2000 tahun yang lalu orang masih barbar. Apakah di tahun 2000 ini orang masih barbar juga? Apakah konteksnya sama dengan keadaan sekarang ini? Tentu tidak. Tapi yang mau saya katakan pada prinsipnya, hampir kita akan juga mengalami hal-hal yang sama. Kalau saya lihat saudara-saudara kita di Korea Utara sana, bagaimana mereka mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Mereka karena percaya kepada Yesus, mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami penderitaan. Mereka kadangkala mengalami kerja paksa yang begitu luar biasa. Dan kita tahu bagaimana orang-orang berupaya untuk melarikan diri dari sana. Tetapi kalau ada yang ketahuan langsung didor. Itulah situasi dan kondisi. Tapi kita di Indonesia masih bersyukur. Walaupun ada tekanan, walaupun ada masalah, tetapi kita masih bisa mengatakan berargumentasi. Karena apa? Negara kita ini negara hukum. Negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama tertentu. Bukan syariat yang berlangsung di bangsa ini. Tapi negara kita adalah negara hukum. Jadi kita bisa bersuara kalau ketidakadilan. Bukan melawan dalam arti kekerasan dibalas dengan kekerasan, bukan itu. Kita melawannya dengan prinsip undang-undang yang memang itu yang menjadi hak asasi yang sangat penting bagi kita. Itu sudah melekat untuk beribadah itu kepada Tuhan. Tapi di bangsa ini untuk bertuhan itu harus diatur. Ya. Jadi untuk beribadah dan lain sebagainya, kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, ingatlah Tuhan sudah mengatakan itu. Jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Jangan. Kalau engkau kita mengalaminya, berdoalah. Tapi jangan pernah diam. Bersuaralah untuk menyatakan kebenaran. Karena ada banyak orang-orang yang cinta kebenaran. Ada banyak orang-orang yang cinta damai. Ada banyak orang-orang yang cinta kasih. Karena situasi dan kondisinya sudah berbeda. Dan itu sebabnya jangan berdiam diri ketika Anda mengalami penganiayaan. Tapi jangan membalas dengan kekerasan. Vengeance is mine, kata Tuhan. Pembalasan itu milikku. Tapi kalau engkau
berjuang melalui saluran hukum yang sudah ditentukan itu baik. Karena apa? Kalau di bangsa ini, di bangsa Indonesia ini, semua sama di hadapan hukum. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Semua sama di hadapan hukum. Yang bersalah pasti dihukum. Cuma kita tidak bisa tutup mata. Tidak bisa tutup mata. Ada hal-hal yang kita lihat nyata di depan mata kita. Hal-hal yang tidak bertindak fair dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ada diskriminasi. Tapi kita sudah lihat ada banyak saudara-saudara kita, apalagi Cokro TV, ya. Mari kita dukung mereka yang bersuara soal kebenaran ini. Dan saya sering berdoa kepada mereka, semakin banyaklah orang-orang yang betul-betul memiliki cinta kasih bagi bangsa ini. Sesemua anak bangsa saudara, tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling sikut menyikut, tidak ada. Yang kedua, kata firman Allah, kalau kita mengalami penderitaan, ingat, Anda tidak sendiri. Anda pernah dengar bagaimana si pembunuh Stefanus, Saulus itu, ya. Tapi Anda kan tahu bagaimana Stefanus, kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 7, bagian-bagian 56 itu sampai akhir, di mana dikatakan bahwa ketika sebelum dia mati, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, tidak ada bagi Stefanus bilang, Tuhan bunuh mereka, enggak ada. Itu hebatnya ajaran Kristus itu. Makanya kalau ada orang percaya kepada Yesus lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, dia belum mengenal Yesus. Nah, makanya firman Allah katakan orang yang menganiaya orang lain itu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Anak. Kalau mereka mengenal Bapa maupun Anak, mereka tidak akan lakukan itu. Karena ajaran kasih, prinsip-prinsip kasih yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Bapa kepada kita, tidak ada. Jangankan menganiaya, mengolok, merendahkan orang lain. Kalau Anda baca Alkitab, tidak diperbolehkan. Mengatakan kafir kepada saudaramu, kau ditangkap, diadili di mahkamah agama. Mengatakan kafir kepada saudaramu, itulah ajaran kasih. Semua, makanya Yesus katakan begini, aku tidak memandang rupa. Apakah kau ganteng, apakah engkau kaya, apakah engkau berstatus tinggi, ataukah engkau pengemis, ataukah orang rendahan, bagi sama. Yang membedakan kita itu adalah soal hati kita kepada Dia. Apakah kita sungguh taat kepada Tuhan, sebagaimana tadi pagi saya katakan, bahwa iman kita akan menjadi teguh, atau menjadi jalan-jalan kita menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi teguh, itu karena kita mentaati firman Allah, mentaati Dia. Jadi kalau kita mentaati Allah, saya yakin dan kita menyadari, oh ini kan aku nggak sendiri, karena Tuhan akan datangkan. Makanya Yesus sudah ingatkan kepada mereka sebelum mereka pergi kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang kepadamu, karena Roh Kudus itu sangat penting. Dia akan menguatkan engkau, dia akan menolong engkau. Kalau engkau susah, dia hiburkan. Kalau engkau sakit, dia sembuhkan. Kalau engkau mengalami putus asa, diberikan pengharapan kepadamu. Nanti sore akan saya bawakan bagaimana Roh Kudus itu, di mana dia sebagai comforter, di mana dia sebagai Spirit of Truth. Karena dalam Yohanes 6 di sana dikatakan bahwa comforter itu disebut juga the Spirit of Truth, yaitu Holy Spirit itu, Roh Kudus itu. Jadi dia sebagai comforter, dia juga sebagai Spirit of Truth. Jadi di situ kita tahu bagaimana dia sebagai Spirit of Truth kepada kita, yang memberikan, mengajar kita, yang memberikan penerangan-penerangan, lalu memberikan kita kekuatan selain sebagainya. Sementara Roh Kudus itu akan terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya ketika
Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat, dia, Anda bisa baca dalam Matius Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Dia minta surat kuasa untuk bisa menyakiti orang-orang yang percaya kepada sekte Tuhan di dalam kehidupannya, dan mereka mau sakiti, mereka mau bunuh, mereka mau seret, itu tanpa hukuman. Wah, hebat dong ya, hebat. Sama seperti di bangsa kita ini, kadang-kala kita miris. Makanya saya kadang-kala juga sedih kan itu, yang saling menyerang satu dengan yang lain, yang seharusnya saling mendukung, saling mendoakan, bukan saling mengolok. Saya tidak setuju dengan para YouTuber yang merendahkan orang lain, karena Yesus tidak pernah mengajar untuk merendahkan orang lain, tapi menghormati, menghargai. Kalau kita mengatakan kebenaran, katakan saja kebenaran itu. Tidak usah sampai merendah-rendahkan orang lain, tidak usah sampai memaki-maki orang lain. Kita mengajar kita seperti itu. Tidak. Kita tidak diajar untuk membuat orang lain menderita, psikis maupun spiritually. Ya. Jadi kita tidak bisa lah ya, tidak boleh membuat orang lain menderita karena olokan kita, karena ejekan kita. Ya, nggak bisa. Kita harus berjalan dalam apa yang diberi. Walaupun karena kita melihat situasi kondisi mereka seenak-enaknya mengatakan apa saja mereka katakan. Ya. Ya, apa saja mereka katakan, terserahlah mereka kan, gitu kan. Kadang-kala itu kalau kita dengar hati kita berapi, mendidih. Waduh. Tapi apa Yesus katakan balas itu kejahatan dengan enggak, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doakan. Ya, mungkin agak berbeda prinsip saya dengan yang lain, tapi saya mau katakan ya, kita diajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, bukan berarti berhak untuk melakukan yang jahat dengan yang jahat, tapi justru disitulah Anda menyadari bahwa Anda tidak sendiri. Sama seperti yang saya katakan, di mana Saulus mendapatkan surat itu ketika dia menuju ke Damsyik. Sebelum sampai di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Siapa engkau? Wah, aku Yesus yang kau aniaya. Padahal bukan Yesus yang dianiaya, yang dianiaya itu umat Tuhan. Tapi karena umat Tuhan itu miliknya, dia yang menderita, dia yang sakit. Jadi kalau kau mengalami penderitaan, ingat, Yesus yang sedang mengalaminya. Makanya bersukacitalah, kata firman Allah. Kalau engkau dianiaya oleh karena namaku, saya ulangi, jangan menderita bukan karena nama Yesus, jangan menderita karena mencuri, jangan menderita, jangan menderita. Kalau menderita karena mencuri, bahaya, ya, bahaya. Ada orang dibunuh, dibakar itu, wah, sadis itu. Saya tidak setuju. Dulu ada pencuri kedapatan, lalu kita kasih makan, kita kasih minum, dan kemudian beberapa tahun kemudian saya berjumpa dengan dia. Dia ingat, saya sendiri sudah lupa dengan dia. Tapi pesan terakhir yang saya sampaikan kepada dia, jangan kau mencuri lagi. Jangan lakukan yang jahat. Kamu bisa melakukan pekerjaan apa saja, yang penting amal. Karena saya sudah melakukan itu terlebih dahulu. Apa saja waktu saya merantau, apa saja saya kerjakan. Gali parit kah, jual koran kah, apa saja.
yang bisa memenuhi hidup ini, parkirkah dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, tapi tidak melakukan apa yang jahat. Itu penting. Jadi jangan pernah takut kalau kita mengalaminya. Firman Allah katakan tadi, Yesus sudah mengatakannya. Yang kedua, ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri. Lalu yang ketiga inilah pesan yang sangat penting yang saya perlu tekankan. Karena Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya, supaya engkau jangan menolak aku, supaya engkau jangan kecewa dan menolak aku. Ini yang ketiga. Jadi ketika penganiayaan datang, itu bisa meruntuhkan iman kita. Bisa menghancurkan iman kita, bisa. Saya menonton film kesaksian dari seorang mantan teroris yang di Nigeria. Itu Anda bisa search di YouTube. Bagaimana orang itu mengalami sesuka-sukanya membunuh orang, lalu kemudian Yesus sentuh dia, Yesus jamah dia, lalu kemudian dia berubah dan teman-temannya mengejar dia, menganiaya dia kembali. Tapi dia tetap kuat dan tetap percaya kepada Yesus, karena dia melihat Yesus tidak pernah mengajar orang untuk melakukan pembalasan darahmu halal atau tidak halal. Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan darahmu halal dan tidak halal. Yesus mengatakan dengan jelas, kasihi, bahkan doakan orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi doakan mereka. Kalau bahkan firman Allah katakan, kalau mereka lapar, beri mereka minum. Lapar, makan. Kalau mereka haus, mereka berikan minum. Nanti Anda bisa baca dalam Roma 12 ayat ke-20, 19-20. Wah, luar biasa Yesus itu. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita, kalau itu terjadi, jangan sampai kita gagal. Jangan kita kecewa. Tuhan, aku kan sudah turut Tuhan. Aku kan sudah ini. Aku kan sudah setia Tuhan. Aku kan sudah berdoa. Aku terus menyerahkan. Aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, aku sayang firman Allah. Tapi kok mereka melakukan kalau mengikut Tuhan begini, buat apa? Coba, Yesus pernah berkata dalam Lukas 9. Saya akan bacakan dulu kepada kita ya. Lukas 9 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Allah. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Wow, wonderful, haleluya. Jadi kita ini menderita karena kita punya Tuhan. Tuhan itu di dalam kemanusiaannya demi menanggung dosa kita, dia rela berkorban. Makanya Bapa dalam Filipi 2 ayat 8, 5 sampai 11 itu, bagaimana dia Yesus itu taat sampai mati di kayu salib, lalu kemudian Allah meninggikan dia begitu luar biasa. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di bawah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan bahkan yang ada di bawah bumi ini akan bertekuk lutut. Haleluya. Jadi tidak usah kecewa.
ya, tidak usah. Ya. Kalau hanya Anda diteror saja, ya sudahlah. Kalau teror-teror itu sudah udah makanan biasa. Ya, diancam udah biasa lah itu ya. Itu makanan ringan itu. Makanan ringan. Ya. Karena apa? Anda belum, ketika Anda beribadah lalu dilempar ibadah. Saya bilang begini, dari dulu sampai sekarang itu kalau orang mau mengenai itu batu itu nggak lepas itu, ya, ya api itu aja, ya. Sekarang ada lebih canggih, ya, lebih canggih pakai bom. Dulu kan belum ada bom, sekarang ini untuk ada pakai bom, karena ingin memusnahkan orang. Tapi bersyukurlah kalau engkau percaya kepada Yesus hari ini, engkau tetap beriman kepada Yesus, engkau mengalami aniaya, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami olokan, engkau mengalami ancaman. Ingat, jangan sampai engkau kecewa dan menolak Yesus. Karena saya mau katakan, di peristiwa 171 saya telah melihat ada banyak orang juga yang akhirnya hijrah. Ada banyak orang yang tidak kuat, akhirnya kecewa dan menolak Yesus. Kan itu kata-kata Yesus. Jadi yang mau saya katakan adalah, biarlah kita sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita tidak akan lebih dari guru kita. Kalau karena nama Yesus kita mengalami aniaya, bersyukurlah. Ada banyak orang ingin mati martir, tapi nggak dapat. Nggak ada. Biar diharapkan dia mau mati martir, nggak bisa. Itu bukan dirancangkan manusia. Enggak. Tapi jangan kau cari-cari. Enggak, alami saja. Alami aja. Penderitaan itu bukan karena kamu cari-cari supaya kamu dilihat, dibilang hebat, tidak. Malah justru itu akan menghancurkan engkau. Tapi kalau itu terjadi karena engkau tetap melakukan imanmu kepada Yesus, atau tetap engkau percaya kepada Yesus, yang ketiga ini tidak boleh kita abaikan. Jangan kecewa dan menolak Yesus. Jadilah orang-orang yang sampai akhir hayat. Kalau kita membaca sejarah gereja, bagaimana gereja ini berdiri, gereja mula-mula berdiri, yang mengalami banyak tekanan, ya, 3.000, 5.000 orang percaya kepada Yesus karena penganiayaan begitu luar biasa. Bukan malah surut, tapi malah bertambah-tambah. Kalau Anda nonton di YouTube, bagaimana orang-orang China itu saya sering nonton Christian movie. Itu seringkali saya nonton orang-orang di China sana yang kadang-kala karena suaminya tidak mau percaya, dia percaya suaminya yang tadinya sayang, cinta, tapi ketika mereka sudah berbeda, waduh, ditendang, dipukul, dihajar, macam-macam lah, ya. Sementara dia terus mengasihi, dia terus mencintai. Walaupun pada akhirnya mereka berpisah karena suaminya yang meminta dia berpisah. Tapi demi imannya kepada Kristus, dia terus melayani Tuhan. Dia terus memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tidak mudah. Ada banyak tersebar di kisah-kisah nyata di YouTube ini. Makanya kita sekali-kali melihat bagaimana orang-orang bertahan dalam keadaan walaupun harus mengalami penderitaan, walaupun harus mengalami aniaya.
walaupun harus mengalami tekanan, tetapi imannya tidak gugur. Saya berharap juga demikian, supaya iman kita tidak gugur dalam menghadapi penganiayaan. Memang tidak enak, dan topik penganiayaan dalam gereja pun akan ada banyak disingkirkan, karena tidak ada banyak orang yang mau mengalaminya. Yang lebih banyak bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana kamu sebagai anak raja menjadi sukses. Memang Tuhan memang mengajarkan kita dengan banyak, tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, supaya ada keseimbangan pengajaran, sehingga orang tidak hanya berkat-berkat saja ketika mereka mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, karena tujuan mereka mengikut Yesus adalah. Saya pernah didatangi seseorang, tapi tidak perlu saya sebut orang itu. Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, apa? Kalau saya ikut Yesus, berapa saya dapat?" Dapat apa? Loh, katanya kalau dapat orang Kristen itu dikasih uang. Siapa bilang? Kekristenan adalah pengalaman dengan Yesus, bukan karena sogok menyogok, bukan karena suap menyuap, bukan. Lalu ada lagi seseorang datang kepada saya. Ini sungguh-sungguh terjadi, "Pak Pendeta, saya mau percaya Yesus." "Oh ya? Kamu betul-betul mau percaya Yesus?" "Iya." "Kamu udah siap percaya Yesus sungguh-sungguh? Udah siap dibaptis? Sudah siap menerima Dia?" "Sudah." "Betul-betul? Jadi saya sudah siap proklamirkan kamu?" "Oh, jangan dulu Pak Pendeta." Karena saya tidak pernah mengajar orang untuk munafik. Kalau kamu terima karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena Anda, tapi karena kekuatan dari Roh Kudus yang membuat engkau percaya. Kalau kekuatan dari Roh Kudus membuat engkau percaya, nilaimu akan berbeda. Tapi karena kalau saya yang membuat engkau percaya dan mengambil keputusan, itu tidak, atau dirimu sendiri. Tapi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, seperti itu Rasul Paulus, seperti murid-murid, mereka pernah gagal? Pernah. Mereka pernah menyangkal? Pernah. Mereka pernah meninggalkan? Pernah. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka menjadi tangguh, bahkan rela kehilangan nyawanya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saya mau ikut Yesus tapi tidak berani memproklamirkan dirinya, sorry, saya bukan golongan-golongan orang munafik. Karena firman Allah berkata, "Barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa." Saya akan bacakan saja ayatnya. Lukas 9 sebagai ayat terakhir. Ayat 26. "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudusnya." Jadi kalau kita malu, jadi juga malu mengaku kita di hadapan Bapa. Tapi kalau kita, wow, Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Di negara ini, mau saya katakan, di negara Republik Indonesia ini, setiap orang berhak mau dia pindah ke sana atau saya pindah ke sana, orang pindah ke sini, nggak ada masalah itu. Undang-undang menjamin. Ya memang ada banyak ormas-ormas kadangkala yang mengintimidasi, itu sudah nggak menjadi rahasia umum, udah menjadi rahasia umum itu. Kalau ada seseorang dari sana datang, wah ributnya bukan main. Kalau kita tenang-tenang aja itu, karena masalah hak asasi manusia kok itu. Kenapa harus kita paksa? Kenapa kita harus itu hak setiap manusia, hak dasar manusia untuk percaya kepada ini itu, mau sana sini, gak ada masalah itu.
Mari kita beragama dengan benar. Itu masalah personal, masalah pribadi. Jangan ikut campur dengan masalah pribadi orang lain. Jangan ikut campur dengan masalah orang lain. Tapi mari kita berjalan dalam koridor yang benar. Jadi, ingatlah kalau kita menderita karena nama Yesus, 3 hal yang perlu ada di benak kita. Dari ayat itu Tuhan sudah katakan bahwa dia sudah mengatakannya. Jadi kalau dia sudah mengatakannya, oh terima kasih Tuhan, aku mendapat kasih karunia untuk mengalaminya. Wah kan gitu, kita kan enggak lebih dari guru kita, terima kasih. Tapi jangan kau menari-nari juga, kan gitu artinya. Hore, aku menderita. Tapi kalau cuma gimana mulai itu ya, memang mereka ekspresikan gitu. Ya. Tapi kalau Anda memang bisa melakukan, ya terima kasih. Berjoget juga ya silakan. Ya. Ya, lalu kedua, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri saat menghadapi persoalan penganiayaan itu. Anda tidak sendiri. Ada gereja Tuhan, ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada Bapa. Anda tidak sendiri. Ingat, itu sebabnya berteriaklah. Kita bersyukur di zaman canggih sekarang ini. Ya, perlakuan aparat, pemerintah, siapa saja, ormas. Kita tinggal blow up saja ke apa. Akan ada banyak hal yang datang untuk memberi kekuatan kepada kita. Karena apa? Udah zaman sudah berubah. Seharusnya sikap beragama kita juga harus berubah. Sikap kehidupan kita juga harus berubah. Dan itu penting demi kemuliaan Bapa di surga. Jadi yang ketiga, ya dimana Tuhan ingatkan kita kalau harus kita alami. Di mana, kapan, mengapa kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan. Bukankah Paulus mengatakan begini, penderitaan yang aku alami, penganiayaan yang aku alami di Antiokhia, di Ikonium, di Listra, itu karena tangan Tuhan yang melepaskan aku dari segala penderitaan itu. Dan saya yakin dan percaya, setiap kesulitan kita, setiap penderitaan kita bisa keluar dari sini karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Tangan Allah yang besar itu, yang dahsyat itu yang menyertai kita. Kalau Anda mau lihat, sejenak Anda membaca kepada kisah Ayub dalam 1-3, Anda akan menemukan bagaimana ketika pagar Allah ada dalam hidup kita tidak diangkat oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tapi kalau Tuhan izinkan pagar itu diangkat sehingga kita mengalami itu, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, ingatlah bahwa itu tetap berada di dalam kendali Allah. Yang perlu kita lakukan, yang kita perlu sikapi adalah kehidupan kita yang terus harus bersandar kepada Dia, supaya kita bisa melihat kekuatan Tuhan menyertai kita. Makanya kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, termasuk dalam penganiayaan. Ketika Tuhan bersama dengan kita, saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita harus meninggal dunia, kita langsung masuk ke dalam surganya. Makanya dalam kehidupan ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan, penderitaan jangan cari-cari. Karena penderitaan, penganiayaan yang Anda alami bisa menghasilkan kualitas iman Anda lebih unggul atau menghancurkan iman Anda.
Tapi Yesus sudah berkata, supaya kalau engkau mengalaminya, jangan engkau kecewa. Jangan engkau menolak dia. Artinya apa? Kalau engkau menderita, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Supaya, atau mengalami anehnya, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Supaya kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Allah. Biarkanlah kami sadar bahwa penganiayaan bisa juga menghancurkan iman kami, tapi bisa juga mendatangkan ke level berikutnya. Kekuatan iman, peningkatan iman ke level berikutnya. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan berkata, dia dengan jelas mengatakan supaya kami sadar, aku sudah mengatakannya. Ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian, dan ketahuilah dan supaya tidak kecewa dan menolak dia. Karena apapun itu, kalau penganiayaan itu kita alami, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, kita mungkin tergilas. Kita mungkin akan mengalami hal yang mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengatakan, jangan kecewa dan menolak aku. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami mengalami olokan, cacian, makian, dan lain sebagainya, ancaman, teror, dan lain sebagainya, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak ingin menderita karena nama di luar dari nama, atau karena kami mencuri, karena kami membunuh, atau karena kami mencaci maki orang lain, atau macam-macam sebagainya. Tuhan, tapi apabila karena nama-Mu kami menderita, hanya satu permohonan kami, biarlah kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan betul-betul kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami sudah bisa melihat ada banyak orang yang betul-betul menikmatinya, menikmati penderitaan itu karena kasih Yesus, dan mereka mendapat kekuatan. Bahkan Paulus katakan, semua penderitaan yang ku alami, aku bisa keluar, itu karena tangan Tuhan yang melepaskan dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa, kami berterima kasih kepada Yesus, dan Roh Kudus terus kuatkan kami. Kami bersyukur. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, diberkatilah bangsa dan negara kami ini, diberkatilah gereja-Mu, Aras Nasional, diberkati sahabat-sahabat kami dimanapun melayani. Tuhan memberkati, kalau ada hal-hal diskriminasi di sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani Tuhan, biarkan mereka bersuara, tidak mendiamkan diri mereka. Karena bangsa kami ini adalah bangsa yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak mayoritas atau kehendak minoritas. Tapi Tuhan Yesus, kami mohon supaya setiap orang-orang percaya terus melakukan apa yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalukan kami orang-orang yang mengenal Tuhan untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kuatkan umat-Mu supaya terus berjalan dalam terang dan kebenaran. Dan apabila terjadi, mereka sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Mereka mengetahui bahwa Tuhan menyertai. Mereka mengetahui bahwa harus ada pilihan, bahwa tidak boleh kecewa dan tidak boleh menolak dia. Justru disitulah kelebihan kami, karena kami tidak akan lebih dari guru kami. Guru kami mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Olokan, cacian, makian mungkin, dan tekanan-tekanan, itulah tidak sebanding dengan situasi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tolong mereka, saudara-saudara kami di banyak negara di bangsa ini. Kami tahu ada banyak bangsa-bangsa yang menganiaya umat-Mu.
Dan Tuhan menolong mereka, kuatkan orang-orang percaya supaya mereka dapat bertahan. Dan kami tahu Indonesia juga kami berdoa supaya tidak diskriminatif, karena mereka adalah aparatur negara. Mereka harus berdiri di atas semua golongan. Dan kami tahu ada orang-orang radikal, orang-orang yang memaksakan kehendak di bangsa ini. Kami berdoa supaya mereka sadar bahwa bangsa ini bukan milik satu golongan. Bangsa ini adalah milik semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar hingga negara yang sudah dibangun atas nyawa, darah, harta, nyawa para pahlawan-pahlawan kami. Mereka bukan saja orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka untuk bangsa ini, hanya supaya anak cucu mereka di bangsa ini kelak mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar, tanpa mempertanyakan status mereka, suku mereka, karena bangsa ini, Paling Pades kami sudah menentukan nasib bangsa ini, bahwa kami memiliki yang luar biasa, yaitu Pancasila yang menyatukan kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih buat jasa-jasa mereka, sehingga kami boleh, Tuhan, bisa saat itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kami, untuk saling menghargai dan saling menghormati dan saling mengisi. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, apapun sakit penyakit mereka, Kau hadir bagi mereka, menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan menolong, memberkati mereka, menyelesaikan masalah mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, selain di dalam nama Yesus. Dan keputusan-Mu untuk mempercayai Dia, Tuhan, memberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku yang pernah kulakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih buat semua pengorbanan Tuhan, buat semua pengudusan yang Tuhan lakukan kepada hamba-Mu. Dan jadilah Raja dalam hidupku, jadi Tuhan, jadi penguasa. Saat ini aku percaya sudah menerima hidup kekal, karena aku percaya kepada dan menjadi warga negara surga. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dapat doa. Kalau engkau mau menerima, mengalami terobosan dalam Yesus, mari taruh tanganmu di dada Tuhan Yesus. Kau datang kepada mereka, memberkati mereka, sehingga ada banyak orang-orang seperti Saulus datang kepadamu Tuhan, dari latar belakang kehidupan apapun mereka yang mengaku kepadamu, baik itu sebagai pengedar, pengguna narkoba, sebagai orang-orang jahat dan penipu, pembohong, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mau datang mengalami transformasi Tuhan, berjumpalah dengan mereka, jadikan mereka ala-ala Tuhan yang luar biasa. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi generasi muda di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik itu putra dan putri. Kami doakan mereka agar mereka memilih untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, bukan berjalan di jalan-jalan yang tidak Engkau kehendaki. Karena kami tahu ada banyak pemuda-pemudi hidup dalam dosa dan keserakan hidup mereka. Tapi kami menginginkan Tuhan, estafet kepemimpinan kelak di bangsa ini adalah di bawah pimpinan orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas iman. Mereka perlu meniru Sadrak, Mesak, Abednego yang memiliki pengetahuan, sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghargai sesamanya. Dan kalau mereka mau bergerak dalam bidang
rohani mereka boleh bergerak seperti Timotius sejak kecil, atau seperti Samuel yang betul-betul Tuhan dari sejak kecilnya sampai kepada tuanya, ia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan sungguh, walaupun dengan jabatan yang banyak pada waktu itu tidak membuat dia bertindak semena-mena atau berlaku tidak adil atau meminta suap dan lain sebagainya, tapi justru disitulah kelebihannya. Sampai ketika dia pamit undur untuk sebagai pemimpin, sebagai hakim, pada waktu itu sebagai nabi, sebagai imam, oh Tuhan, dia memperkatakan bahwa siapa yang dibohonginya atau siapa yang hartanya diambil datang untuk menyangga dia, tapi tak seorang pun yang menyangga dia. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus. Kami juga ada orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis yang memberikan manfaat bagi banyak orang di masa mereka, seperti Sadrak, Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub. Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga mereka-mereka yang bergerak dalam bidang formal maupun non formal maupun dalam bidang spiritual adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan itulah yang kami harapkan untuk menggantikan tongkat kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Indonesia akan dibawa kepada negara yang maju, yang luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.